teman-teman semuanya, Behind Beauty Podcast balik lagi nih. Nah, di tema kali ini bakal ngebahas sesuatu yang sebenarnya penting banget ya buat kita semua dan sebenarnya pasti kita lakuin sih harusnya di tiap minggu, yaitu eksfoliasi kulit. Nah, cuman kali ini aku nggak bakal sendirian, aku bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu dokter yang mungkin teman-teman Plastetik kalau misalnya follow Instagram Plastetik Klinik ngeliat berapa kali lah dokter ini live bareng aku juga, yaitu Dr. Anesia Tania, spesialis kulit dan kelamin. Halo dok. Halo, Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Juga ya, iya, akhirnya kita ketemu juga. Kita online doang. Berapa kali kita ketemunya di live, sekarang kita ketemunya di podcast guys. Oke nih dok. Aku manggil dokter Anes aja ya? Iya boleh. Oke, nih dok, ini sesuai dengan tema yang tadi aku udah sebutin, kita mau ngobrol-ngobrol seputar eksfoliasi kulit. Yes. Nah, sebenarnya eksfoliasi kulit itu apa sih dok? Jadi sebenarnya eksfoliasi kulit itu secara istilah artinya kita mengangkat sel-sel kulit mati gitu. Nah tapi sebenarnya eksfoliasi itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Jadi ada yang sangat superficial sampai ada yang sangat dalam gitu. Baik. Nah kalau misalkan kita untuk eksfoliasi gitu dok, itu seberapa penting sih? Maksudnya mungkin apakah dalam seminggu harus berapa kali atau gimana gitu dok? Oke, sebenarnya pentingnya eksfoliasi itu sangat tergantung tipe kulitnya gitu. Jadi ada misalnya orang-orang yang tipe kulitnya memang secara keturunan sih biasanya kulitnya baik-baik aja. Terus eksfoliasinya juga secara natural kulit kita itu ganti 28 hari sekali. Dan dia proses alami itu berjalan dengan baik, nggak pernah ada komedo, mukanya nggak kusam. Sebenarnya eksfoliasi itu ya tidak harus dilakukan secara rutin, jadi secara sesuai kebutuhan gitu. Baik. Tapi memang di atas usia 20 tahun, 25 tahun itu kulit kita memang mulai melambat tuh proses ganti kulitnya. Jadi yang tadinya tiap 28 hari makin melambat. Nah, kalau kulit mati kita nggak terlepas dengan baik, itu kan dia akan jadi lengket, bisa menyumbat pori, terus bikin kulit juga kelihatan kering, kusam gitu. Nah, biasanya sih kita akan anjurkan untuk melakukan eksfoliasi rutin mungkin minimal 1-2 minggu sekali. 1-2 minggu sekali. Berarti jarang ya dok, hitungannya sebulan cuma 2 kali berarti? Iya, sebenarnya karena kulit kita sendiri kan setiap 28 hari baru ganti. Benar. Itu juga tergantung tipe kulit sama jenis produknya. Oh baik, oke, berarti balik lagi ya dok, nggak bisa ngasal. Iya, sebenarnya. Jadi ya karena setiap kulit itu tipenya beda-beda dan jenis-jenis kulit cukup banyak juga ya dok ya, mungkin bisa dibilang. Kulit ada banyak tipenya, ada banyak masalahnya. Jadi ya memang tergantung dengan kondisi kulit dan juga tergantung produk tadi ya. Betul. Nah, kalau caranya sendiri dok, itu gimana mengeksfoliasi kulit ini? Dan tadi kan dokter udah sebutin ya, kalau misalkan produk dan permasalahan tiap kulit itu pasti beda untuk eksfoliasinya. Itu biasanya ngebedainnya tuh dengan cara gimana sih dok? Oke, jadi pertama untuk cara eksfoliasi itu biasanya kita bagi dua. Ada physical sama ada chemical. Nah, kalau physical itu mungkin yang kita dari dulu udah tahu, yaitu misal pakai scrub atau misal yang cuci mukanya pakai alat-alat tertentu, misalnya kayak sikat bisa geter-geter gitu, atau kayak pakai sponge atau pakai washcloth. Nah, itu kan sebenarnya ada bulir-bulir halus sampai kasar yang dia bisa bantu mengangkat kulit mati secara fisik gitu. Nah, yang kedua tuh ada secara kimia. Kalau secara kimia kita pakai bahan-bahan yang sifatnya memang eksfoliasi. Contohnya kayak AHA atau kayak misalnya glycolic acid atau BHA, salicylic acid gitu ya. Memang dia fungsinya untuk bikin ikatan antar sel kulit itu longgar. Jadi kulit kita bisa yang udah mati bisa terlepas gitu. Oke, baik. Jadi nah dari dua pilihan itu dok, itu misalkan nih untuk kulit berjerawat deh contohnya, itu perlu nggak dok mengambil eksfoliasi gitu, perlu nggak dia? Kalaupun perlu, mungkin dari antara dua itu dia yang mana dok? Oke, sebenarnya kalau wajah yang berjerawat nih harus hati-hati karena jerawat itu kan tipe dan keparahannya bermacam-macam.
Jadi jerawat itu kenapa sih bisa terbentuk awalnya? Nah, pertama kan jerawat itu pasti dari komedo dulu nih. Jadi ada sumbatan di kelenjar minyak dulu, biasanya sumbatan itu kulit mati tadi. Gitu bisa juga sih, tapi make up atau polusi, debu dan segala macam. Nah, kemudian baru nanti terjadi peradangan. Kalau jerawatnya masih jerawat ringan, terus kemudian tipe kulitnya oily, terus mostly jerawatnya itu komedo, itu memang sebaiknya dilakukan eksfoliasi secara rutin. Bisa kita misalnya pakai produk-produk yang ada AHA atau salicylic acidnya. Baik. Itu ya tergantung, bisa 1 minggu sekali, bisa 2 kali seminggu gitu. Cuman kalau jerawatnya tuh yang lagi meradang, jerawatnya batu, yang gede-gede di dalam, terus Jerawat yang akut bernanah. gitu dok? Ya, jerawat akut yang lagi meradang, yang istilahnya kita bilangnya sedang sampai berat. Iya, Itu sih sebaiknya mungkin nggak eksfoliasi sendiri, karena takutnya kalau salah bisa iritasi, bisa tambah parah radangnya gitu. Oke, jadi itu lebih baik mungkin treatment aja gitu kali ya dok. Biasanya sih konsultasi dulu, nanti biar dinilai sama dokter atau profesional bahwa ini jerawatnya kira-kira bisa nggak sih untuk dilakukan treatment khusus, misalnya peeling yang ada salicylic acidnya, karena salicylic acid itu kan bisa mengangkat sel-sel kulit mati yang di dalam pori-pori gitu, dia agak jauh tuh ngeresepnya gitu, tapi harus dilihat kondisi kulitnya. Tuh guys, berarti balik lagi ya, semua semua tindakan atau langkah yang pengen kamu ambil, seminim eksfoliasi kulit aja, kamu harus konsultasi dulu, apalagi untuk kamu yang kulitnya berjerawat. Terus tadi kan udah disebutin juga sama dokter Anes, berjerawatnya apalagi untuk yang berjerawat meradang, pokoknya lagi parah-parahnya gitu ya dok, itu baiknya jangan sendirian, nanti malah sendirian malah lebih merah gitu kan, kita nggak ada yang tahu ya dok ya. Oke, nah kalau dari eksfoliasi kulit ini sendiri itu itu bisa nggak sih dok mendapatkan hasil yang maksimal hanya dengan produk kecantikan atau misalkan skincare, atau harus pakai treatment juga? Oke, jadi nanti balik lagi sih ke tipe kulitnya dan skin goalsnya tuh mau seperti apa gitu. Karena memang yang namanya skincare atau produk kecantikan yang dijual bebas itu kan ada aturannya. Jadi misalnya untuk zat-zat yang tertentu, misalnya glycolic acid, kalau saya nggak salah tuh yang dijual bebas harus di bawah 10%. Oh baik. Gitu, jadi konsentrasinya nanti akan beda-beda. Walaupun sekarang udah banyak tuh produk nulisnya acidnya 30%, tapi itu biasanya sih campuran macam-macam gitu. Jadi nggak pilih eksfoliasinya itu nggak sedalam itu gitu. Jadi biasanya tetap superficial aja gitu. Nah, kalau memang dengan skincare over the counter kamu udah dapet skin goals kamu, udah dapet kulit yang kamu pengen, ya cukup gitu. Tapi kalau misalnya pengen lebih atau merasa kayak kok udah pakai produk eksfoliasi beli sendiri tapi kulitnya masih gini-gini aja, masih kusam, komedonya masih banyak, emang harus treatment biasanya gitu. Karena beda peeling di klinik atau eksfoliasi di klinik sama eksfoliasi di rumah gitu, kadarnya beda dan harus dikontrol dengan profesional juga gitu. Ini mungkin fun fact ya guys, aku tuh pernah di sini bukan ikut sih, maksudnya dapat salah satu treatment peeling juga. Itu rasanya beda banget emang. Itu benar tadi kata dokter Anes, aku ngalamin sendiri yang aku tuh mungkin baru keangkat sel-sel kulit matinya kayak 2-3 hari setelahnya gitu. Ada pengelupasan ya? Pengelupasan, tapi nggak di semua daerah dok, cuma di sini. Iya, itu kemarin aku yang premium glow. Aku nyobain premium glow. Nah, nih dok, tadi kan ngomongin soal treatment juga ya dok ya. Itu kalau misalkan treatment rekomendasi yang paling oke untuk eksfoliasi kulit itu apa dok? Kalau untuk eksfoliasi biasanya di klinik ya, maksudnya nih settingnya. Biasanya tuh apa aja sih dok? Kalau di klinik itu kita bisa mulai dari misalnya physical eksfoliasi, itu dengan teknik mikrodermabrasi bisa. Oke, baik. Kemudian sekarang teknologi udah canggih, dengan laser pun kita bisa kerjain namanya laser peel. Jadi kita eksfoliasinya pakai laser gitu. Terus habis itu ada juga yang kimia, ada chemical peeling. Nah, chemical peeling di klinik ini jauh lebih macam-macam. Jadi ada glycolic acid, tadi konsentrasinya bisa bahkan sampai 70%. Tinggi banget dok? Iya, kalau di klinik, dan harus dikontrol profesional. Kalau kita lihat di marketplace sebenarnya ada-ada aja yang jual, cuman itu bahaya banget kalau dipakai di rumah. Istilahnya bisa bikin luka bakar kalau nggak dikontrol gitu. Tapi mungkin yang 70% itu juga udah gabungan sama kandungan-kandungan lain yang kayak tadi dokter bilang, atau enggak? Kalau di klinik biasanya kita biasa pakai 20, 30, 50 bahkan sampai 70. Gitu. Tapi memang kita lihat-lihat jenis kulitnya, terus area kulit, biasanya badan kan kita butuh lebih tinggi gitu karena kulitnya lebih tebal. Gitu. Jadi eksfoliasi nggak cuma di muka doang, tapi di badan, karena kan keluhan kulit bisa di tempat lain, jerawat pun bisa di dada, bisa di punggung gitu. Oke, jadi ya mungkin
Itu eksfoliasi ini mungkin aku penasaran aja sih dok. Kalau eksfoliasi itu sama aja kayak mengeluarkan detox nggak sih dok? Apa beda? Oh beda. Kalau detox itu kita kan kalau menetralisir toksin di badan. Itu fungsinya ginjal sama hati. Oke, baik. Kulit sendiri enggak. Tapi kalau keringat yang dikeluarkan kadang-kadang ada membawa metabolit yang nggak berguna dari tubuh, iya. Gitu. Tapi kalau detox kulit tuh sebenarnya istilahnya nggak ada evidence-nya lah gitu. Oke. Jadi mungkin ada beberapa temen juga yang masih ragu atau bertanya-tanya gitu, detox sama eksfoliasi itu sama atau enggak? Karena kan detox mungkin mengeluarkan sesuatu juga dari gitu muka ya. gitu ya. Jadi mungkin ada yang mindsetnya sama kayak aku tuh tadi, makanya aku nanya kayak gitu. Ternyata beda guys. Itu nggak bisa disamain. No. Oke. Nih dok, kalau eksfoliasi kulit sendiri itu misalkan terlalu banyak gitu dok, itu ada efek samping atau dampaknya nggak sih dok? Maksudnya over eksfoliasi gitu Over ya? eksfoliasi. Nah ini sering nih yang biasanya awal-awal eksfoliasi atau biasanya mulai mukanya berasa berminyak atau jerawatan, jadi baca-baca terus lihat harus eksfoliasi. Mulai eksfoliasinya mungkin produknya terlalu keras atau mungkin terlalu sering. Tadi kan aku bilang 1-2 minggu sekali ya, terutama buat yang baru-baru mulai. Nah kadang ada yang mungkin pakai scrub tiap hari atau pakai AHBH atau bisa tiap hari. Terus ada AHBH-nya di toner, ada di serum, ada di cuci muka. Jadi numpuk-numpuk gitu. Nah itu semua lama-lama bisa bikin iritasi. Jadi malah ngerusak skin barrier, malah bikin masalah baru gitu. Oke. Jadi kalau misalkan nih dok, eksfoliasinya di tubuh itu juga nggak baik walaupun tubuh lebih tebal kulit kulitnya. badan. Iya, karena gini, walaupun kulitnya lebih tebal tapi badan kita itu kan lebih ke gesek-gesek ya daripada wajah, misalnya area ketiak, area biar putih kan. Iya, lipat-lipatan gitu. Karena ya mungkin terutama cewek ya pasti relate dong sama itu, termasuk aku gitu. Gimana tuh dok? Iya, biasanya sih justru kalau area-area tertentu di badan misalnya ketiak atau lipat-lipatan itu kita harus lebih gentle lagi karena kulitnya itu juga kegesek-gesek terus kan selama proses eksfoliasi. Kalau kulitnya kegesek-gesek yang ada malah tambah gelap nanti. Gitu. Oh gitu, dan ya mungkin ada tekniknya sendiri kali ya, geseknya harus pelan-pelan banget sesuai daerahnya gitu ya dok. Dan sebenarnya sih ya tetap lihat reaksi kita. Jadi namanya kalau baru mulai itu pelan-pelan, jadi mulai dari satu produk dulu, mulainya jarang-jarang dulu, 1-2 minggu sekali. Nanti lihat tuh toleransi kulit kita gimana gitu. Oke. Ngelihat dari respon si kulitnya gitu ya dok. Iya, lihat juga dari respon kulit. Kalau udah mulai merah, gatel, kelupas, itu udah stop benar. aja. Itu udah stop aja guys. Kalau di rumah enggak, tapi kalau mungkin keliling di klinik, eksfoliasinya di klinik, nanti akan ada tuh tingkatan-tingkatannya. Memang ada yang kita expect seminggu dia ngelupas, ada yang kita expect awal-awal tuh dia kayak gosok dulu gitu, dan itu akan dijelasin dan ada post care-nya juga, jadi nggak asal. Jadi abis eksfoliasi pun ada afternya juga gitu. Baik. Nah ini ada pertanyaan terakhir nih dok. Ini mungkin ditujukan bagi tim rebahan karena ada aja dok yang misalkan nih, ini maksudnya kita sering ya nemuin pasti di Google atau misalkan di inspo beauty lainnya, kan bisa tuh dok kayak eksfoliasi yang pakai bahan-bahan alami kayak misalkan gula pasir atau misalkan serbuk teh. Nah itu tuh sebenarnya bisa nggak sih dok, bisa beneran nggak mengangkat sel kulit mati? Sebenarnya sih itu secara konsep sama kayak physical eksfoliasi ya. Jadi kita bikin scrub kan dengan kopi, gula dan bahan-bahan lain gitu. Jadi sebenarnya sih secara konsep bisa-bisa aja, tapi balik lagi akan cocok apa enggak dengan kulit kita belum tentu. Karena kadang produk yang kita khususin buat dimakan belum tentu cocok kalau di-apply ke kulit. Oke, jadi ya belum tentu. Oh iya. Sebenarnya yang paling sering justru jeruk nipis sama lemon tuh. Itu oke? Itu eksfoliasi yang sering banget ditanya, eksfoliasi kimia, dan itu sering banget bikin luka bakar malah. Oh, apa itu kenapa dok? Karena terlalu asam? Terlalu asam, karena kan bahan yang kita bahan dapur istilahnya kan kita nggak mengontrol konsentrasinya kan. Betul. Jadi sementara kalau bahan skincare itu kan banyak banget uji klinis, harus uji keamanan dulu, harus lewat BPOM dulu gitu. Sedangkan itu bahan-bahan yang dari pohon petik gitu nggak tahu kita taruhnya banyak ada dosisnya. Bener. Gitu. Tapi kan bisa aja biasanya dicampur sama madu gitu-gitu dok. Itu ya tetap aja karena nggak ada takaran pastinya dan nggak bisa disesuaikan tiap orang kan. Baik. Oke. Gitu. Jadi kalau saya sih untuk yang skincare yang do it yourself tuh mendingan
nggak usah dulu deh gitu. Kan biasa kan, makanya bener kan, biasanya kan mungkin ada yang masih takut ke klinik, jadinya ya udah deh di rumah aja. belum mau beli produk-produk juga, jadi kayak gitu. Oke. Terus kalau udah nggak cocok kan nanti efek sampingnya lebih panjang lagi, misalnya tadi kalau sampai luka bakar, sampai ada bopeng gitu-gitu, itu udah panjang lagi. Jadi mendingan main aman aja. Itu malah jadi nambah masalah kulit lagi ya, Dok, yang ada. Makanya mending daripada kamu coba-coba, mending konsultasi aja, bisa sama Dokter Anes ya. Di Plastetic Clinic. Oke, Dokter Anes nih nggak kerasa ya, sebenarnya tadi aku nanya ada kali 10 pertanyaan lebih. Dokter makasih banyak loh, Dok, atas informasi dan semua edukasi yang udah diberikan. Aku yakin banget nih bisa menjawab semua keraguan dan pertanyaan dari teman-teman. Nah, buat teman-teman semuanya yang masih ada pertanyaan atau pengen konsultasi malah sama Dokter Anes, bisa langsung hubungin aja Instagram kita @plastetic.clinic via DM. Nanti akan dibalas sama admin dan akan diaturkan schedule untuk konsultasi, atau misalkan nanti kamu udah oke untuk konsul, kamu bisa langsung treatment juga. Jadi terima kasih banyak sekali lagi Dokter Anes atas waktu dan semua informasi yang diberikan. Sampai jumpa di Behind Beauty Podcast selanjutnya. Dadah! Bye!